Apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berasal dari Korea yang berjudul The Witch episode 1. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang dijadikan bahan eksperimen genetik para ilmuwan yang membuatnya menjadi mempunyai kekuatan layaknya manusia-manusia mutant pada umumnya. Sebelum ke filmnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah support channel ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak sesuai dan kesalahan dalam penyebutan nama. Seperti biasa, daripada penasaran, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Di sebuah lab, ada kelompok atau organisasi yang tidak diketahui sedang melenyapkan anak-anak yang gagal dalam eksperimen. Organisasi itu dipimpin oleh seorang ilmuwan wanita yang bernama Dr. Beck, menyuruh anak buahnya untuk menghabisi anak-anak dengan menyerang kepala mereka, karena disitulah letak kelemahannya. Tetapi ada satu anak perempuan yang berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Dr. Beck memerintahkan ajudannya yaitu Mr. Choi beserta anak buahnya untuk mencari anak itu. Karena dirasa kehilangan jejak, Mr. Choi kembali ke Dr. Beck dan membawa anak laki-laki ke hadapan Dr. Beck. Anak laki-laki itu adalah objek penelitian yang berhasil, maka Dr. Beck akan mengurusnya untuk dijadikan senjata suatu saat nanti. Dr. Beck menyuruh Mr. Choi untuk tidak mengejar anak perempuan yang hilang itu, karena nantinya anak itu akan mati dengan sendirinya yang diakibatkan oleh efek samping dari serum yang sudah dimasukkan ke bagian kepala mereka, sehingga mengakibatkan cairan kimia yang ada di serum itu merusak syaraf otak dan akan menyebabkan kematian. 어차피 걔 얼마 못 가. 상태가 미스터치 당신하고 다르다는 거. Sementara itu, anak perempuan yang tadi dicari-cari oleh Mr. Choi tergeletak di area rumah seorang pria yang sedang memberi makan hewan ternaknya. Karena anak itu masih hidup, dia segera membawanya ke dalam rumah. Keesokan harinya, keluarga peternak itu membawa seorang dokter untuk memeriksa anak yang semalam mereka temukan. Dokter memberitahu kalau anak itu mengalami amnesia yang diakibatkan oleh trauma dan sesuatu benda cair yang sudah masuk ke kepala anak itu. Karena merasa kasihan dengan kondisi anak itu, mereka akan mengurusnya layaknya anak kandung mereka. Sepuluh tahun sudah berlalu. Di sebuah toko pakan hewan ternak diperlihatkan sekarang anak gadis itu sudah beranjak dewasa dan dia bernama Jayun, sedang memohon kepada pemilik toko agar dapat memberi pinjaman berupa pakan hewan ternak. Sudah 2 hari hewan ternaknya belum diberi makan. Karena saat itu sedang terjadi krisis ekonomi, maka si pemilik toko itu menolaknya meskipun ia kenal dekat dengan ayahnya. Terlihat anak laki-laki dari pemilik toko secara diam-diam mengangkut pakan ke dalam mobil Jayun. Tetapi tidak lama kemudian ayahnya melihat perbuatannya itu dan si ayah marah karena mereka akan rugi besar jika memberi pinjam kepada Jayun. Hutang keluarga Jayun yang sudah banyak dan belum dibayar sampai saat ini, meskipun keadaan ekonomi saat itu sedang kritis, sehingga mau tidak mau keluarga Jayun belum bisa membayar semua hutang-hutangnya. Anak lelakinya sengaja mengangkut pakan yang dibutuhkan oleh Jayun karena dia naksir kepada Jayun. Singkat cerita, pada malam hari ketika Jayun sedang mandi untuk menyegarkan tubuhnya, terlihat ada sebuah bekas suntikan jarum di bahunya. Mungkin itu adalah sebuah tanda kalau dia dulunya adalah sebuah objek penelitian yang berhasil lolos uji eksperimen para ilmuwan. Tidak lama kemudian, Jayun merasakan kepalanya sakit yang teramat sangat. Itu diakibatkan oleh efek dari serum yang sudah meracuni otaknya. Karena penasaran, ia pun segera mencari tahu penyakit yang dideritanya dan cara untuk mengatasi penyakit itu. Jayun mendapati sebuah penjelasan mengenai penyakit yang berhubungan dengan sel otak bernama Alzheimer. Efek yang akan dialami oleh penderitanya akan menjurus ke penyakit hydrocephalus, yang dimana penyakit ini akan menyerang anak-anak atau remaja. Dampaknya yaitu cacat fisik dan kerusakan otak secara bertahap tergantung pertumbuhan fisik penderitanya, menyebabkan sering lelah dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Lalu akan menyebabkan kematian. Besoknya, Jayun dan sahabatnya yaitu Myung Hee sedang menunggu bus untuk pergi ke sekolah. Karena saya susah mengejanya, kita panggil saja Myung. Di dalam bis, Myung memberitahu Jayun tentang ajang pencarian bakat mirip The Voice atau Got Talent agar Jayun mengikuti audisi yang diadakan dekat sekolah mereka, karena hadiah yang akan didapatkan dari audisi itu cukup besar. Diketahui Jayun sedang kesulitan ekonomi, makanya Myung menyarankan untuk Jayun mengikuti audisi itu.
긴장하지 마. Sepulang sekolah, Jayun dan Myung pergi ke audisi itu. Dengan tidak disangka-sangka, Jayun memenangkan audisi pertama dan akan mengikuti audisi semifinal di Seoul besok. 자다가도 떡이 나와요, 떡이. Di rumah, semua keluarga sedang menonton acara siaran ulang audisi yang Jayun ikuti. Kedua orang tuanya sangat bangga karena Jayun memiliki bakat terpendam untuk menjadi seorang penyanyi. Tetapi mereka sangat kaget ketika Jayun di panggung memperlihatkan bakat lainnya, yaitu sulap atau sihir yang dimilikinya, sehingga keluarganya kaget dengan bakatnya yang ditunjukkannya. 아니요, 그런 건 아니고요. Ketika Jayun akan tidur, tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh dan ia mendapat penglihatan tentang Mr. Choi yang berada di dalam hutan saat mengejarnya dulu. Besoknya saat pulang sekolah, Jayun dan Myung berangkat ke Seoul untuk mengikuti lagi audisi semifinal. Di dalam kereta, ketika mereka sedang sarapan dan membicarakan tentang audisi yang akan Jayun ikuti, ada seorang pria tidak dikenal duduk tepat di depan mereka. Kita sebut saja Jimin. Dengan tiba-tiba menanyakan kepada Jayun apakah ia ingat dan mengenalnya. Tentu saja Jayun bingung apa yang dimaksud Jimin. Beranggapan Jimin sudah mendatangi orang yang salah. Tetapi Jimin terus-terusan meyakinkan Jayun dengan menyinggung dan memanggilnya dengan sebutan nona penyihir. Tetapi tetap saja Jayun tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pria yang baru ia temui. Dengan berlagak so akrab dan seperti benar-benar telah mengenal Jayun, dengan tiba-tiba mencoba berpura-pura akan memukulnya. Tetapi perlakuannya itu membuat orang-orang di sekitar gaduh dengan apa yang terjadi. Karena hal itu sia-sia, Jimin pun pergi begitu saja. Mungkin suatu saat ia bisa menyadarkan Jayun tentang jati dirinya yang sebenarnya. 미친 새끼 아니야 저거. Saat di gerbong lain, Jimin bertemu dengan pria yang lewat secara tidak sopan. Tanpa berpikir panjang, Jimin menghajar pria itu dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kemudian membuang pria itu. 전화 다시 못할 텐데. Di dalam mobil terlihat seorang pria sedang memperhatikan Jayun di layar monitor yang berada di depan gedung. 생일 my friend. 왜 이렇게 늦었어? Kembali ke Jayun dan sahabatnya Myung sudah sampai di gedung acara audisi. Sempat terlambat, tetapi acara itu berjalan dengan lancar dan dengan tidak disangka-sangka, Jayun kembali memenangkan audisi itu. Di sisi lain, Dr. Baek dan Mr. Choi sedang menonton acara audisi itu. Karena Dr. Baek sangat yakin sekali bahwa Jayun adalah anak yang dicarinya selama 10 tahun, yang waktu itu sempat kabur. 푹 쬐다 진작에 뒤졌을 거라고 하지 않았나? 맞네. 맞잖아 쟤. 천천히 자세히 보세요. 내가 제일 몰라보겠어? Diketahui bahwa Jayun adalah salah satu anak yang memiliki kemampuan berbeda dari anak-anak lain yang dijadikan eksperimen. Maka dari itu Dr. Baek berserta komplotannya memburu Jayun agar bisa diteliti lebih lanjut untuk menyempurnakan dan membuat kembali eksperimen genetik untuk dijadikan senjata bagi perusahaannya. 합격자는 시골소녀 두장을 받습니다. 우리 제안으로 엄청난 표를 받았습니다. Jayun dan Myung akan kembali pulang dan menunggu audisi final minggu depan. Tetapi ketika akan pulang, penyakit Jayun kembali kumat sampai-sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Karena dirasa ini sudah di ambang batas, dia pun segera memeriksa ke dokter untuk mengetahui dampak dari penyakitnya itu. Dokter memberi penjelasan kalau penyakitnya ini sama dengan demensia atau penyakit yang merusak syaraf pada otak, sehingga menyebabkan kematian dengan kurun waktu 2-3 bulan lagi. 길면 2-3달, 짧으면 1달. 택시나 잡자. 기차 시간 늦겠어. Saat sedang menunggu taksi untuk pulang, dengan tiba-tiba ada pria yang tadi sedang memperhatikan Jayun di monitor, mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Ternyata mereka adalah komplotan dari Dr. Baek dan Mr. Choi. Karena tidak ingin ada keributan di depan umum, mereka membiarkan Jayun pulang dengan menaiki taksi. 서울역으로 가주세요. 존나 무섭게 생겼네. 야, 나 방금 쫄고 티났냐? Singkat cerita, sesampainya di stasiun dan sedang menunggu bis untuk pulang ke rumah, tiba-tiba Jayun bertemu lagi dengan Jimin dan teman-temannya, mencoba mengingatkannya lagi tentang siapa Jayun yang sebenarnya. Tetap saja Jayun tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. 우리? 우리 너무 자주 본다, 그치?
Cimin sengaja membuat bis yang akan dinaiki Jayun mogok, sehingga berharap Jayun akan ikut bersama Cimin. Karena lagi-lagi Jayun tidak tahu apa maksud mereka. Cimin mengancam akan membunuh orang tuanya jika Jayun tidak ikut bersama mereka. Jayun pun kaget dengan apa yang sudah Cimin bicarakan. Segera pulang untuk memeriksa rumahnya, karena Cimin sedang menuju rumah Jayun. 야, 자윤아! 야, 너 아저씨한테 빨리 우리 집으로 가보시라고 해. 여보세요. Myung mencoba menghubungi ayahnya. Kebetulan ayah Myung seorang kepala polisi atau opsir di kotanya. Tetapi dengan padamnya listrik mengakibatkan sinyal mengalami gangguan. Pak opsir mempunyai firasat, ia pun segera pergi menuju rumah Jayun. Kebetulan, dia dan keluarga Jayun sangatlah akrab. Di depan rumah Jayun, Cimin dan rekan-rekan sudah lebih dulu berada di sana. Ia menyangka kalau Jayun bersembunyi di balik keluarga itu karena tidak mau keberadaannya diketahui oleh siapapun yang berhubungan dengan para ilmuwan dan para manusia hasil eksperimen genetik. 뭐 하는데 지금? Secara kebetulan, Pak Opsir juga sudah berada di sana. Dengan rasa curiga melihat mobil Cimin dan rekan-rekan, Pak Opsir menghampiri dan menanyakan identitas mereka. Tidak lama kemudian, Jayun sudah sampai di rumah. Anehnya, Cimin sudah tidak ada di sana dan ia hanya melihat mobil opsir terparkir di depan rumahnya. Dengan tidak disadari, Jayun mengaktifkan kekuatan indera keenamnya, merasa di dalam rumah ada hawa yang tidak mengenakan. Dia pun segera masuk untuk memeriksa keadaan. Tibanya di dalam rumah, ternyata ayah Jayun dan Pak Opsir sedang bermain taruhan catur di tengah padamnya listrik. Dengan perasaan lega, melihat mereka baik-baik saja. 왔어 들어와 얼른 들어왔다 들어왔어 장이야. 들어가 아이 근데 그 아까 걔들 말이요 Ketika hendak pulang, Pak Opsir bertanya kepada Jayun kalau tadi ia menegur orang-orang di dalam mobil yang terparkir di depan rumah dan mencurigakan. Diketahui kalau Cimin dan rekan-rekan hidup dan besar di Amerika. Jayun menyangka kalau mereka hanya mengira Jayun adalah orang yang mereka cari. Pak Opsir mewanti-wanti agar berhati-hati dengan orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Balelolnya, 가 들어가보세요. 가 그래요 Di tempat lain, Dr. Beck dan Mr. Choi sedang berdebat mengenai perbedaan pendapat. Kalau Dr. Beck ingin Jayun dibawa untuk diteliti dan dikembangkan, sementara Mr. Choi ingin seluruh anak-anak itu dimusnahkan karena sangat berbahaya. Ingin Mr. Choi tidak lagi ikut dalam misinya, Dr. Beck berpura-pura mengistirahatkan Mr. Choi dan menjalankan misi ini tanpa sepengetahuan siapapun termasuk rekan-rekan ilmunya. Maka dari itu Dr. Beck melenyapkan semua rekannya yang menolak untuk kembali bergabung dengan rencananya. 말 그대로 쉬시라는 거지. Dengan perasaan kecewa kepada Dr. Beck, Mr. Choi mendatangi ilmuwan lain yang juga rekannya dari Dr. Beck. Kita sebut saja si Bapak. Si Bapak memerintahkan Mr. Choi dan anak buahnya untuk menghabisi orang yang bersangkutan dengan Dr. Beck, termasuk rencana Dr. Beck yang akan mengembangkan kembali serum yang pernah mereka buat. Kecuali Jayun karena si Bapak akan menggunakannya untuk mengobati Mr. Choi. Karena dulu Mr. Choi sempat memakai serum itu untuk membuat tubuhnya bisa bertahan dari serangan apapun. Tetapi dampak yang ia terima adalah cacat sebagian yang sekarang sudah menggerogoti sel dari tubuh Mr. Choi. 열어보면 니들 문제 해결할 Sementara itu di rumah Jayun, mereka sedang makan malam sambil membicarakan tentang audisi yang kemarin Jayun ikuti. Tiba-tiba saja si ibu malah kebingungan dengan mereka, kenapa tiba-tiba saja ada di rumah dan ikut makan. Diketahui si ibu menderita penyakit demensia yang menyebabkan dirinya lupa atau hilang ingatan. Tetapi demensia ini berbeda dengan amnesia. Demensia adalah sebuah penyakit yang diderita oleh orang yang sudah lanjut usia yang sering disebut pikun. Sementara amnesia adalah penyakit semua kalangan yang disebabkan oleh benturan keras di kepala, trauma berlebih yang merusak sel otak tetapi bisa disembuhkan. Si ibu menyinggung tentang masalah Jayun yang dulu sempat mencari siapa ibu kandungnya, membuat Myung kaget dan kebingungan apa benar Jayun bukan anak kandung mereka. Membuat Jayun teringat tentang dahulu ia mengalami trauma karena banyak anak-anak yang dibunuh akibat kegagalan dari serum yang diciptakan Dr. Beck dan kawan-kawan.
Saat mereka sedang tidur, penyakit Jayun kembali kambuh, tetapi tidak disadari oleh Myung yang saat itu terbangun karena ingin ke toilet. Tiba-tiba saja ada beberapa orang yang masuk ke rumah Jayun secara diam-diam. Jayun segera memeriksa keluar karena mendengar ibunya berteriak. Saat di luar, ia sudah ditodong oleh orang yang tidak dikenal. Dia juga melihat Myung yang tadi sempat ke toilet sedang ditodong oleh pisau di lehernya. Ternyata mereka adalah anak buah dari Mr. Choi yang waktu itu bertemu di Seoul. Mereka juga menanyakan hal yang sama tentang siapa jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian si pria itu menyinggung tentang masa lalunya yang hampir membuat si pria itu tewas oleh serangan Jayun waktu itu. Tetap saja Jayun tidak ingat apa-apa, menganggap mereka sudah mengenali orang yang salah. Dengan mengancam akan membunuh sahabatnya, si pria itu memaksa agar Jayun bisa membuktikan kalau dia bukan orang yang mereka cari selama ini dan bisa ikut bersama mereka. Dengan situasi terpojok dan Myung sudah dilukai lehernya dengan belati, Jayun tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya dan menghabisi semua anak buah Mr. Choi tanpa ada kesulitan. Seolah-olah ia sudah terbiasa menggunakan kekuatan yang dia miliki. 아니라고. 내가 아니랬지. 대체 나한테 왜 이러는 거야? 뭐가 괴물 같은 년. Fucking Christ. Setelah semua sudah terbunuh, tiba-tiba Jimin dan kawan-kawan sudah berada di sana dan mengagumi kekuatan yang dimiliki Jayun. Semakin yakin kalau dia adalah orang yang dicari Jimin selama ini. Tetapi Jayun tetap saja tidak mau mengakui bahwa dia adalah bagian dari mereka. 아, 놓친 애들? Jimin pun memberitahu Myung jika selama ini tanpa orang sadari Jayun mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Itu dibuktikan dengan prestasi yang ia dapat di sekolah meskipun ia tidak pernah belajar dan mengikuti les tertentu. Memiliki bakat tidak hanya satu saja membuat Myung berpikir demikian dan percaya apa yang dikatakan Jimin. Tetapi Myung masih menganggap Jayun sebagai sahabatnya meskipun Jayun bagian dari mereka. Dengan terpaksa karena Jimin mengancam akan membunuh semua keluarga dan orang-orang terdekatnya, Jayun pergi bersama Jimin dan rekan-rekan untuk dibawa ke hadapan Dr. Baek. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. Sesampainya di tempat Dr. Baek, Jayun disekap di sebuah kursi bedah di laboratorium. Jayun disuntikan sebuah cairan yang akan membuatnya mengingat tentang masa lalu agar dia tahu jati dirinya yang sebenarnya. Jayun adalah salah satu eksperimen yang kekuatannya melebihi ciptaan Dr. Baek yang lain karena sel di dalam tubuh Jayun menyatu dengan serum secara sempurna dan berkembang dengan secara cepat. Membuat tubuhnya mempunyai skill imun terhadap serangan apapun. Meskipun terluka parah, secara cepat tubuh Jayun bisa beregenerasi dengan sendirinya, mirip dengan Wolverine atau Deadpool. Tetapi ada kelemahan yang membuat sel otak Jayun terganggu sehingga bisa mengakibatkan kematian. Saat ini Dr. Baek sudah menciptakan serum yang bisa mengobati kelemahan Jayun. Tetapi serum ini hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Itu dibuktikan ketika penyakit Jayun kambuh. Kemudian salah satu anak buah Dr. Baek yang berjaga di dalam segera menyuntikkan serum itu untuk membuktikan bahwa serum ciptaannya berhasil menangkal kelemahan Jayun dan memicu adrenalin sehingga kekuatannya bisa aktif dari cooldownnya. 널 죽음과 고통에서 구원해 줄 수 있는 Dari perbincangan itu, Jimin merasakan ada sesuatu yang aneh ketika melihat dan mendengar cara bicara Jayun. 그거면 네가 가진 능력을 마음껏 쓰. 내 선물. 안녕하세요, 박사님. 당신한테 뭔가 방법이 Dan ternyata selama ini Jayun berpura-pura tidak mengingat siapa dirinya sebenarnya.
karena Jayun tahu kalau Dr. Beck mempunyai solusi tentang kelemahan yang dimiliki Jayun. Maka dari itu, Jayun sengaja memunculkan diri di audisi pencarian bakat waktu itu agar ia bisa ditemukan oleh Dr. Beck. Ternyata bukan Jayun yang sudah ditemukan oleh Dr. Beck, melainkan Dr. Beck lah yang sudah ditemukan oleh Jayun. Rencananya untuk mengobati penyakitnya berhasil. Karena obat itu hanya bertahan selama 1 bulan, maka Jayun akan mengambil semua sampel obat dari Dr. Beck dengan segala cara yang dilakukan agar Jayun tidak menyerang Dr. Beck. Tetapi hal itu sia-sia karena Jayun sudah berpikir 10 kali lipat dari orang normal. Karena mengetahui kalau Jayun sudah menjebak Dr. Beck, Jimin segera menghampiri ruangan Dr. Beck untuk mencegah Jayun mengambil formula dan membunuhnya. Tetapi mereka sempat dihadang oleh komplotan Mr. Choi dengan mengorbankan salah satu rekannya. Jimin dan satu rekannya menuju ruangan Dr. Beck, sementara rekannya yang lain menghadang Mr. Choi dan komplotannya untuk tidak masuk dan melenyapkan semua laboratorium. Semua rekan-rekan Jimin berhasil dibunuh karena mereka tahu kelemahan dari orang-orang itu dengan menembak di bagian kepala. Mereka tidak sadar kalau masih ada satu orang yang belum terbunuh. Si wanita itu segera menghabisi komplotan Mr. Choi dengan gaya bertarung yang sangatlah epik. Sementara itu, Jayun yang berhasil melukai Dr. Beck, menyeretnya dan mengancam akan melenyapkan semua hasil dari eksperimennya, tidak terkecuali dengan Jimin dan kawan-kawan. Dan tiba-tiba, Jimin datang menghajar Jayun sampai terpental. Karena adu mulut saja tidak cukup, mereka pun beradu kekuatan satu sama lain layaknya Superman versus Omni-Man, tetapi tanpa laser-laseran. 진짜 옛날이나 지금이나 그랬으면 오늘 내 손에 죽는 일은 없었을 텐데 지금이나 이 오라버니 Kemampuan Jayun sangat unggul dan jauh berbeda dengan kemampuan yang Jimin miliki. Dengan mudahnya, Jayun bisa membuat Jimin tidak berdaya. Beruntungnya si Jimin yang saat itu akan dibunuh oleh Jayun, Mr. Choi sempat menembak Jayun dan merosting mereka berdua karena satu spesies yang kerjanya berantem terus dan tidak akur satu sama lain. 굿샷. 내가 공평하게 둘 다 죽여줄 테니까. Dr. Beck yang sangat kesal menyuruh Mr. Choi membunuh mereka karena sekarang mereka sudah tidak berguna lagi. Mendengar perkataan Dr. Beck, rekan Jimin datang mengancam kalau ocehannya itu akan membuatnya pergi menuju akhirat. Tetapi Mr. Choi yang sekarang sudah tidak berpihak lagi kepada Dr. Beck, membunuh Dr. Beck beserta anak buahnya. 미스터 치! 아니 이렇게. Ketika sedang lengah karena mengurus dua wanita yang membuat Mr. Choi pusing dengan ocehannya, melihat Jayun berhasil hilang dari pengawasannya. Tiba-tiba sudah berada di belakangnya, mengagetkannya dan menyerangnya dengan mudahnya tanpa perlawanannya. Nya. 이제 우리만 남았네. Jimin mengajak Jayun berdua dengan imbalan jika Jayun bisa mengalahkannya, Jimin akan memberitahu formula yang diciptakan berasal dari mana. Ternyata rekan Jimin yang sempat dihabisi oleh Mr. Choi masih hidup, menyerang dengan tiba-tiba. Tetapi hal itu sia-sia karena Jayun mempunyai insting seperti Spider-Man mengetahui bahaya yang datang secara tiba-tiba. Jayun menunjukkan kekuatan sebenarnya dengan hanya menyentuhnya saja, membuat organ yang ada di dalam kepala si wanita itu hancur. Saking OP-nya Jayun karena sudah di-buff oleh developernya, Jimin pun dibuat tidak bisa bergerak ketika mendorongkan pistol ke arah kepala Jayun, dengan mudahnya bisa mengalahkan Jimin. Dengan menggunakan jurus Naruto yaitu Hotbah no Jutsu yang dikiranya akan menyadarkan Jayun untuk tidak berbuat sesuatu di luar kendali. Tetapi Jayun yakin dengan apa yang ia lakukan, dengan memusnahkan semua yang sudah diciptakan oleh para ilmuwan yang tidak bertanggung jawab telah menciptakan makhluk demi kepentingannya sendiri.
Jayun berhasil mengambil formula di dalam brankas lab dan menghancurkan tempat itu dengan membocorkan gas. Kemudian dia pergi menemui orang tuanya di rumah sakit karena ibunya dirawat akibat kondisi yang semakin kritis diakibatkan penyakit yang diderita ibunya. Alasan dia mengambil formula itu karena Jayun ingin menyembuhkan penyakit ibunya. Memberikan formula itu kepada si ayah memberitahu kalau formula itu bisa memperlambat dan sedikit demi sedikit bisa menyembuhkan ibunya. Tentu saja dengan anjuran menyuntikannya 1 bulan sekali selama 8 bulan. Ayahnya sudah mengetahui sejak ia menemukannya waktu masih kecil kalau Jayun bukanlah orang biasa pada umumnya. Yang diinginkan ayahnya sekarang hanyalah tidak berbuat berlebihan dan jangan lupa kepada orang tuanya yang sudah menyayanginya dengan tulus, tidak peduli siapa Jayun yang sebenarnya. 어쩜 네 엄마 난 네 엄마 나 돌아와. 잘 챙기고 3 bulan berlalu, di sebuah rumah di pinggir pantai diperlihatkan seorang profesor yang sangat mirip dengan Dr. Baek dan Jayun sudah berada di hadapannya secara tiba-tiba. Ternyata profesor itu adalah kembaran atau saudari dari Dr. Baek yang juga ilmuwan dari proyek penciptaan gen manusia mutant. 처음 봬요. Jayun memperlihatkan formula obat bagi kelemahannya yang waktu itu ia ambil di lab milik Dr. Baek yang sekarang sudah ia buat sendiri selama 3 bulan. Alasan Jayun mendatangi saudari Dr. Baek adalah kalau Jayun ingin si profesor itu membuatkan formula yang lebih permanen ketimbang yang hanya bertahan dengan waktu tertentu. 보다 근본적인 걸 해결하려고요. Jayun mengancam akan membunuhnya jika ia menolak, dan tiba-tiba saja ada wanita di sampingnya. Ternyata itu adalah rekan Jimin yang waktu itu sempat Jayun bunuh. Tetapi Jayun sebenarnya tidak membunuh mereka, melainkan hanya membuat mereka tidak sadar untuk beberapa saat, dan peristiwa penghancuran gedung pun dibantu oleh Jimin dan rekan-rekannya. Karena Jayun akan menyempurnakan kelemahan mereka dan membentuk kelompoknya sendiri. Film pun selesai. 언니한테 까불면 Gimana menurut kalian tentang film ini? Saya rasa judul yang cocok bukan menjurus ke penyihir, tetapi lebih ke manusia mutant karena mereka diciptakan dari serum seperti film-film yang ada di Marvel maupun DC. Dan silahkan jawab di kolom komentar ya. Nantikan part 2-nya karena film ini mungkin akan memiliki triloginya kalau dilihat dari ending di part 2-nya. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe agar kita bisa lebih berkembang untuk membuat konten. Like jika suka, dan jika ada penyampaian yang kurang dari setiap pembahasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.